Itu tahun 2001. Nah, 2001 itu waktu saya masuk berarti 98 ya. Nah, 98 itu masa transisi di mana AMG, jadi SMKG atau AMG ya, itu masa transisi yang saya masuk karena saya kebetulan daftarnya kan dari ini ya, dari Pontianak, jadi saya orang desa, datang ke Jakarta, wah dipikirnya gedungnya kan bagus ya kalau Jakarta ya, nah, ternyata waduh, hancur gedungnya, kayak SD, kayak SD betul. Jadi ya ada beberapa teman itu agak shock ya karena harapannya ya luar biasa. Maklum lah orang kampung datang ke Jakarta kan pengennya ya minimal kalau misalnya ada yang dari Sumatera Barat ya minimal kayak Universitas Andalas lah yang minimal gitu ya. Ternyata kayak gedung SD. Ada teman-teman tuh yang sampai kaget terus keluar. Jadi zaman saya itu termasuk banyak sekali yang keluar. Dari yang daftar ulang itu ulang itu sekitar 26 kalau misalnya. Jadi ada 3-4 orang itu enggak. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya kalau dosen-dosen yang dulu yang pernah ketemu saya itu ya Pak Zakir, terus Pak Yusa, itu dosen-dosen yang pernah ngajar saya juga. Nah, kalian pasti juga mengenal kan karakter-karakter beliau-beliau. Nah, zaman waktu itu ya memang BMKG gimana ya, mungkin dibilang menyedihkan juga. Di, di tempat lain kan dulu tahun 98, 299 itu kan ini ya, udah Office 95. Kita masih pakai DOS WordStar tuh. Terus satu komputer itu dihadapi 4 orang, terus komputernya sering hang. Jadi ya kayak gitulah. Maksudnya saya masuk itu di seperti itu. Terus tahun-tahun berikutnya lebih parah lagi karena gedungnya itu pindah dari Arif Rahman Hakim di depannya Hotel Area Duta itu pindah ke Kemayoran yang sekarang ini. Tahu sendiri kan kalau perpindahan itu, wow kabel-kabelnya berserakan, kaca-kacanya pada copot semua. Pokoknya mengerikan lah. Pegawai-pegawainya itu pada rebutan kabel dijualin. Kayak gitu itu. Apa namanya mas-mas. Jadi kalau kita keluar ya banyak dari kami ya pas keluar karena kita kan kos di luar ya nggak sama dengan Akabri atau STPDN itu kita kalau keluar ya ini nggak pakai seragam jadi ada teman-teman yang tinggal di Depok itu ya pakai seragam pulang. Nah sudah itu lulus tahun 2001. Nah 2001 itu awal AMG pindah ke Pondok Betung. Jadi pas saya lulus, AMG pindah semua ke Pondok Betung. Jadi saya lulusan terakhir di Arif Rahman Hakim. Nah, jadi saya wisudanya di Curug. Tapi untuk kakak kelas saya, itu Curug nggak ngadain wisuda karena waktu itu masih agak krisis ya. Wisudanya di Ines Perwira Angkatan Laut. Ya, angkatannya kakak kelas saya itu ini, angkatannya Pak Denny Septiandi. Itu kakak kelas saya. Nah, jadi saya adalah wisuda terakhir AMG yang ada di Arif Rahman Hakim tahun 2001. Nah, terus saya penempatan di Makassar. Jadi saya di stasiun Pautere Makassar. Ya dari sejak penempatan saya nggak pindah-pindah memang. Dari tahun 2001 saya kalau dulu kan saya nggak tahu kalau yang sekarang kayaknya lebih bagus ya. Kalau dulu begitu lulus kan kita agak lontang-lantung gitu. Lontang-lantung dari bulan September nanti keluar penempatan itu sekitar Desember ya, Desember atau Januari keluar oh kita penempatan di mana gitu. Nah, nanti bulan Maret atau April kita job training.
job training. Terus di akhir tahun nanti baru berangkat. Dan itu prosesnya masih CPNS juga. Jadi seperti itulah proses yang kami alami itu kayak gitu. Nah, terus saya pindah ke Makassar dari tahun 2001, 2002 lah tepatnya saya pergi ke Makassar itu, sampai kemudian saya pindah ke STMK. Nah, kalau riwayat pendidikan saya, jadi tadi di AMG lulus 2001, terus kemudian saya melanjutkan ke ITB. Jadi dulu saya sempat daftar di ini ya, di apa, UT, Universitas Terbuka, jurusan Statistik. Tapi hampir lulus karena ada penerimaan di ITB, saya tinggal aja karena saya pengen pulang. ITB tahun 2009, selama 18 bulan ya, sampai 2011. Itu kemudian jadi sekitar 18 bulan saya tinggal di Bandung, terus balik lagi ke Makassar. Nah, kalau yang S2-nya saya ambil di Unhas, karena saya itu tipenya agak pembosan ya. Jadi saya kalau suruh kembali lagi ke ITB kayaknya saya mikir-mikir. Karena itu juga yang kita ketemui itu juga. Kecuali Anda ambil jurusan matematika, wah pasti itu beda, yang ditemui beda. Tapi kalau ambil jurusan yang sama, itu ya ketemunya orang-orang itu juga. Dan saya merasa ya ilmunya begitu-begitu aja. Jadi sekarang, apalagi sekarang ya, zaman sekarang itu, ilmu itu uh, harus Anda raih sendiri. Jadi di kampus itu menyediakan kurikulum, menyediakan arahan. Sementara kalian mau seperti apapun, mau jadi seperti apa, itu adalah keinginan kalian sendiri. Nah, kalian ya saya minta ya serius lah. Artinya kalau kalian mau berkecimpung di bidang klimatologi, ya kalian harus kuasai baik-baik. Nah, saya melanjutkan S2 di Universitas Hasanuddin, itu saya ambil jurusan matematika. Ya, saya sih simpel ya, jurusan matematika karena saya dari SD, SMP lah tepatnya, SMP, SMA saya suka matematika. Jadi metode itu nggak ada dalam pikiran saya malah. Karena dulu itu metodologi itu asing gitu. Saya dulu malah ngambil jurusan geofisika loh, kalau kalian tahu. Cuma waktu sampai ke Jakarta, jadi saya dari Pontianak naik kapal ke Jakarta, di sana ternyata nggak ada jurusan D3 geofisika. Saya kan nggak mungkin diterima D1 karena D1 udah penuh kan. Jadi ya saya nggak mungkin juga balik kan. Akhirnya ya udah seadanya aja yang ambil meteo. Gitu. Nah, saya ambil matematika di Unhas itu 2 tahun dari 2012 sampai 2014. Orang yang asik-asik semua. Jadi itu izin belajar ya, nggak tugas belajar. Terus kemudian tahun 2015, jadi saya sudah lulus Unhas itu 2014. Nah, di akhir 2014, jadi sekitar bulan Desember itu, saya nyoba daftar di UGM. Jadi, karena saya izin belajar kan nggak ini ya, nggak ada masalah gitu ya. Karena kalau tugas belajar terus kalian izin lagi tugas belajar itu nggak bisa. Karena kalian nggak kerja-kerja gitu. Seharusnya nggak bisa. Jadi Anda bayangkan kalau misalnya Anda tugas belajar, baru pulang 2-3 bulan terus minta tugas belajar lagi. Itu secara nalar, itu seharusnya kantor melarang. Kalau dulu memang dilarang, tapi nggak tahu sekarang, katanya kok ada yang bisa. Menurutku itu adalah something bad, nggak baik lah. Nggak mendidik, nggak baik. Artinya banyak orang pintar kok di BMKG itu, banyak orang pintar, jangan merasa, oh saya pintar harusnya saya begini, enggak. Banyak di BMKG itu orang pintar, cuma sebagai sebuah sistem itu kan harus diwadahi semua. Jadi nggak boleh mentang-mentang kita punya uang terus kemudian tugas belajar. Ya kalau mau belajar ya izin belajar.
bayar kan. Nah, terus tahun 2015 saya ke UGM. Nah, sebenarnya kalau tugas belajar itu saya tujuannya ini ya, mungkin ya saya pengen pulang aja. Saya pengen pulang karena kebetulan ada orang tua sakit, kita nggak bisa jenguk. Ya kalau di Makassar kan ya susah ya, jauh. Ya saya gunakanlah tugas belajar itu. Karena kebetulan pindah juga ditolak. Nah, jadi selama 4 tahun 5 bulan saya di Jogja, selesai di akhir tahun 2019, ya, sekitar bulan Desember tanggal 19 2019. Nah, saya cerita seperti ini agar kalian termotivasi. Jadi apa namanya, banyak jalan untuk menuju, kalau kalian menyukai belajar, banyak jalan untuk kalian capai. S3 itu bukan hal yang susah kalau kalian latih dari sekarang. Tapi kalau kalian nggak latih ya susah. Nggak latih susah. Kecuali kalian terkenal ya kayak Bu Puan kemudian dihadiahi Dr. HJ. Tapi kalau saya ya malu lah. Tapi itu ya. Jadi maksudnya saya sendiri juga merasa nggak pintar juga ya. Biasa saja lah. Dengan biasa saja, terus kemudian dengan ya saya juga nggak punya modal, bukan dari background orang yang kaya, apalagi punya lobby, saya nggak punya. Saya di BMG itu satu keluarga itu saya satu-satunya. Jadi saya tidak pernah mengajak adik saya masuk karena adik saya malah masuk stan ya. Jadi kayak gitulah kira-kira. Artinya kita bisa mandiri. Yang penting gini, kalau dalam hidup nanti kan saya yakin kalian waktu penempatan itu tidak semua menyenangkan, ya nggak? Betul nggak? Tidak semua dari kalian itu akan mendapatkan tempat yang menyenangkan. Misalnya nih, Mas Tegar dari mana Mas Tegar? Izin Pak, saya asli Banyumas Pak. Nah, Banyumas. Apalagi Banyumas, sampean itu susah akan mendapatkan penempatan stasiun Klimat Banyumas. Nggak ada kan? Apalagi Tegal itu juga mau digusur kan. Artinya kalian harus siap dengan segala hal. Itu yang pertama. Artinya dari sisi penempatan itu belum tentu kalian menyenangkan kalian, belum tentu. Atau misalnya nih, ya Mbak Fiona asalnya dari mana? Izin Pak, saya dari Tangerang. Oh Tangerang. Tangerang ada stasiun ya, masih mending ya. Cuma kalau zaman saya dulu ya, itu penempatan di Jawa itu betul-betul nggak ada. Jadi semua di luar. Nah, apa maksud saya gini? Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa kalian harus bersiap dengan penempatan yang mungkin tidak menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya tempatnya itu menyenangkan, belum tentu juga bos Anda, bos Anda, kepala stasiun Anda, kepala UPT Anda, kepala satker Anda bisa membuat Anda karirnya bagus. Jadi saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Karir Anda bagus atau tidak, itu semua tergantung pada Anda dan pada bos Anda. Itu porsinya ya kira-kira 40, ya 30, 70 lah. Maksudnya bos Anda itu menentukan 70% gitu. Ya, saya ingin cerita sedikit. Dulu ada adik kelas saya itu orang geofisika. Adik kelas saya. Kalau angkatan saya itu nggak ada yang gila nilai. Jadi nilai ya pokoknya udah lulus sudah gitu. Tapi kalau adik kelas saya itu ada. Dia kalau nggak dapat nilai A itu pusing. Jadi orang Purwodadi kalau nggak salah. Purwodadi itu di atas di selatannya Demak ya. Jadi itu dia kalau nggak dapat nilai A pusing. Makanya dia memang dari semester 1 sampai semester 6 ya zaman itu. Itu ranking 1 terus. Nah, tapi begitu penempatan di antara teman-temannya kan artinya dari anak geofisik itu kan sebenarnya karirnya tuh paling enak, paling bagus. Kalau Meteo itu variasi lah karena Meteo kan orangnya paling banyak. Terus kalau Klimat itu juga sebenarnya ya lumayan bagus tapi masih di bawahnya geofisika.
Nah, jadi mas saya tadi adik kelas saya itu yang ranking 1 terus, ternyata pas penempatan mungkin saya kurang tahu penyebabnya apa, tapi dia apa namanya dari teman-temannya itu kan banyak yang muncul karena saya kenal kan adik kelas. Jadi dia itu yang nggak ada namanya sama sekali kan. Padahal dia itu dulu, wow, top marko top itu. Ibaratnya kalau juara dia juara umum itu dari semester 1 sampai semester 6. Artinya itu ya, jadi ada kepala stasiun, ada suasana, itu yang membuat uh, apa orang itu bagus atau tidak. Nah, kepandaian Anda nanti mensiasati hal-hal seperti itu penting. Kepandaian Anda mensiasati hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan visi Anda, itu penting. Dan itu membutuhkan kedewasaan. Kalian berpikir juga, kalian bersikap, karena apa namanya, ya macam-macam lah orangnya. Kalian nanti akan menghadapi classmate yang aneh-aneh. Apalagi kalau kalian di stasiun yang sering gonta-ganti ya, terutama stasiun kelas 1, itu sering sekali rotasi. Dulu ya, saya nggak tahu saat sekarang, tapi seperti itulah kondisinya. Itu setiap 2 tahun ganti, 2 tahun ganti. Ya, kalian akan ketemu dengan orang yang aneh. Ada yang kerjanya bagus, tapi kalau sekarang saya lihat rata-rata kepala kantor itu sibuk di ngurusin anggaran semua. Nah, jadi itu kira-kira riwayat pendidikan dan pekerjaan saya ya. Kalau satu lagi ya, kalau karya tulis, saya memang saya dulu suka ngajar. Dari SMA pun saya suka ngajar. Saya SMA kelas 2 itu sudah ngajar adik kelas saya kelas 1. Kebetulan anaknya tante saya kan. Jadi saya ajar dia, terus kemudian waktu saya kuliah juga saya ngajar bimbel, cari ya merantau itu berarti harus cari sesuatu, cari pengalaman juga, sampai kemudian saya bekerja itu saya mengajar juga. Kenapa? Karena ya di samping menambah income, kita juga kenal dengan karakter orang. Jadi ada rasa puas juga kalau kita itu mengajar. Dan sebagai dosen, ya saya kan sebagai dosen ini baru 6 bulan ya kira-kira. Tapi saya juga kalau karya tulis juga ya nggak jelek-jelek amat lah. Ada sekitar 13 publikasi, sebagian besar publikasi saya masuk Scopus. Jadi memang saya nggak suka conference, saya terus terang orangnya nggak suka conference, nggak suka ngomong di depan, orang mengguru itu saya nggak terlalu suka. Tapi kalau beradu argumentasi ya nggak apa-apa. Tapi kalau conference tuh saya nggak suka, kan karena masalahnya conference tuh bayar. Saya beberapa kali ikut conference itu, ada paper saya yang masuk ya, di daerah Riau itu, conference, kebetulan teman saya yang bayarin, jadi saya nulis, mungkin terus ya dia yang translate, yang submit, artinya sebagian besar itu adalah karya saya. Jadi memang saya nggak suka conference, makanya saya lebih suka nulis. Nah, orang itu beda-beda, ada yang suka conference, ada yang suka masuk koran gitu. Nah, kalian harus punya style tersendiri karena ilmu klimat itu luas. Dan iya ini ya, mungkin kalau sekarang itu yang agak luar biasa itu adalah instrumentasi, ya kan? Harus yakin bahwa jurusan klimatologi dan meteorologi itu adalah core dari, dan geofisika ya, klimatologi, meteorologi itu adalah core dari BMKG. Jadi BMKG itu nggak ada kalau nggak ada jurusan itu, bukan instrumen, karena instrumen itu pendukung. Walaupun pendukung itu penting, tapi ya namanya pendukung tetap pendukung. Karena apa? Untuk menjabarkan sebuah ilmu, itu memang harus dari core ilmunya. Jadi misalnya ada seorang ahli komputer misalnya, terus dia mau bikin pemodelan cuaca. Dia harus menggandeng orang-orang yang ahli di bidang cuaca.
Kalau enggak, maka ya dia hitungannya ya pokoknya saya tahu persamaan ini dibikin. Nah, itu enggak apa ilmunya agak kurang ya. Makanya di luar itu biasanya kolaborasi. Nah, kita yang mungkin agak kurang kadang-kadang di antar sektor saja masih ya disembunyi-sembunyikan. Oke, jadi itu ya karya tulis saya. Anda bisa cek di Google Scholar, di Scopus ada, di Sinta juga ada. Kira-kira seperti itu. Jadi walaupun saya itu lama di maritim, tapi tulisan saya memang sebagian besar itu klimat dan meteo. Klimat dan meteo. Oke, itu perkenalan dari saya. Mungkin terlalu banyak ya. Oke, yang pertama saya ingin mengenal Taruna Aditya. Monggo. Saya mohon izin Pak, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, tapi gambarnya nggak ada. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Visya Putra, biasa dipanggil Aditya, asal dari Madiun, Jawa Timur Pak. Siap, terima kasih. SMA mana, Mas? Izin Pak, SMA Negeri 4 Madiun Pak. SMA Negeri 4 ya. Itu kalau yang masuk di BMKG itu kebanyakan SMA mana ya? Kayaknya kan hampir tiap tahun ada orang Madiun masuk. Mohon izin Pak, untuk SMA 4 baru saya Pak. Kalau dari tahun-tahun yang lalu itu ada dari SMA 6 dan SMA 1 Pak. Oh, berarti Aditya berarti ini ya pioner. Siap Pak. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat adik-adik kelasnya. Terus kegemarannya apa, Mas? Izin Pak, bisa diulangi Pak. Hobinya apa hobinya? Izin Pak, untuk hobinya bersepeda dan membaca komik Pak. Komik, berat. Komiknya apa, Mas? Doraemon? Siap ya Pak. Berarti kayak Pak Presiden. Oke, selanjutnya Ahmad Fauzan Wicaksono. Monggo, Mas. Mohon izin Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Pelan. Izin Ya. Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzan Wicaksono. Saya berasal dari Bengkulu, Kota Bengkulu. Di kotanya atau mana? Di kotanya Pak. Kotanya. Ada itu saudaranya istri bibinya itu di daerah Rejang Lebong. Pernah ke ini ya, stasiun meteonya ya? Kalau stasiun Meteo belum Pak, tapi di stasiun Klimatnya udah. Primat sudah. Siapa itu? Ketemu sama namanya Bu Winda nggak? Belum Pak. Belum ya. Saya lupa beliau itu di Klimat atau di Meteo ya. Tapi dia dulu asalnya dari Samar Potre, mutasi ke sana. Oh, dari SMA mana, Mas? Dari SMA 2 Pak. SMA 2 Negeri 2. Kota. Banyak ya yang masuk BMKG. Untuk angkatan di atas banyak, yang di bawah juga banyak. Oke, berarti sampean bukan pioner. Tapi sampean harus menunjukkan kalau sampean nanti yang baik ya, yang terbaik lah. Oke. Siap Pak. Oke, selanjutnya Karisma Ivana. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Karisma Ivana Almira Raihan, biasa dipanggil Karisma, asal dari Kediri, Jawa Timur. Siapa? Kediri ya, Jawa Timur. Kediri itu kota apa ya? Kota rokok kalau nggak salah ya. Iya Pak, Gudang Garam. Gudang garam. Wah, itu penyumbang ini orang kaya nomor 1 Indonesia dulu itu kan ini ya. Dari situ kan. Berarti Kediri harusnya kaya-kaya juga.
Ya kan percuma kalau di situ ada orang terkaya di Indonesia terus kotanya ya gimana itu harusnya diprotes tuh. Sampean kan sudah mengeruk kekayaan di sini Pak. Oh, SMA berapa Mbak? Saya dari Mantiga Kota, Pak. Apa? Sekarang saya dari Mantiga Kota, Pak. Oh, Mantiga ya. Ya, Itu sekarang saya di Man 2 tapi Pak namanya. berarti nanti sama kalau legalisir gimana tuh? Nah, itu Man nggak tahu, Pak. 32. Eh, agak jarang ya Man itu masuk. Tapi ada sih. Tapi kalau yang dari Kediri baru sampean ya Mbak ya? Kalau dari senior 17 sudah ada, Pak. Sudah ada Ada instrumentasi. anak anak instrumen namanya siapa? Eh lupa ya, Pak. Yang Oh iya, penempatannya senior Mamuju ya? Irzam. Irzam. Oh, bukan. Sama yang Kemarin Meteo itu ada ada anak juga, Pak. kemarin itu waktu saya masih di Makassar, itu saya ketemu sama saya lupa ya, yang jelas anak Jawa Timur dari Man juga. Terus dia itu penempatannya Mamuju. Apa namanya? Dari Man. Jadi memang agak jarang ya dari Man itu bisa masuk. Tapi dulu waktu tes itu gampang atau gimana, Pak? Atau memang udah siap? Ya, lumayan sih, Pak. Tapi udah siap gitu ya, persiapannya ada. Gitu. Ya. Oke. Ya tunjukkan kalau Saman juga dari Man, Mbak. Jangan sampai masuk WAUG ilmu mannya hilang. Oke, selanjutnya Fiona. Fiona, monggo. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fiona Aulia Hanifah, biasa panggil Fiona, asal dari Kabupaten Tangerang. SMA berapa ini? SMAN 5 Tangerang, Pak. Sorry, saya belum hafal daerah sini ya, tapi kayaknya deket-deket sini deh. SMAN 5. Oh, berarti daftarnya dulu di STMKG langsung ya? Iya, Pak. Nggak kaget berarti lah ya, suasananya seperti apa gitu. Kalau Tangerang Selatan agak beda sih, Pak, sama Tangerang sini. Oh, nah, Fiona dari Tangerang mana? Di kabupatennya, Pak. Oh, kabupatennya. Iya, Daerah mana itu? di Kelapa II, Pak. Kelapa II. Kelapa II itu apa dekatnya Curug? Enggak ya? Curug lebih jauh lagi, dekat Bogor itu. Oh, berarti yang ke arah Karawaci. Iya, Pak, di situ. Itu kayaknya banyak perumahan Karawaci. Jangan-jangan sama ikut jual tanah situ ya? Oke. Sebagai orang Tangerang, Saman juga harus jadi yang paling baik, Mbak. Rumah sendiri masa dikalahkan sama Bengkulu kan nggak enak kan? Gimana Mas Ahmad? Oke, selanjutnya Firman Syah. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Firman Syah, biasa dipanggil Firman, asal daerah Sumedang, Jawa Barat, Pak. Oh, sudah. Di mana, Mas Firman Syah? Kalau dulu tesnya di Jakarta, Pak. Jakarta. Berarti di STMKG ya? Iya, Pak. Oh, STMKG. Nginep-nginep juga itu? Iya, Kak. Di saudara, Pak. Oh, di saudara. Di daerah Medangrek, Pak. Saya dulu ada teman anak Sumedang. Ya, orang Sumedang tuh jarang sih masuk STMKG, tapi begitu masuk biasanya pintar itu. Amin. Jadi sampean jangan sampai apa namanya membuat nama Sumedang jelek ya. Ya. Itu yang sekarang ajar itu Pak Miming itu Sumedang. Siapa, Pak? Pak Miming Saipudin. Siapa? Itu yang ngajar di semester ini yang ditarik di pusat. Itu kan kemarin dia jadi apa ya, Kabid kalau nggak salah, Kabid. Itu kebetulan angkatan saya bareng-bareng saya. Jadi Pak Kabid karena kepala-kepala itu sekarang dihapus jabatannya jadi koordinator. Jadi sekarang dia ya jadi koordinator. Kalau nggak salah beliau untuk semester ini ngajar. Siapa? Nah itu dari Sumedang.
main ke rumahnya. Tapi dulu itu dia numpang di tempat kakaknya kan dosen di STAN ya. Makanya saya bilang orang Sumedang yang saya kenal itu pintar soalnya. Jadi kalau saya nanti lihat sama enggak pintar, nanti tak bilangin Pak Miming. Oke, selanjutnya Gilang. Suaranya kecil, Mas. Tangerang ya. Satu kelas nih sama Mbak Fiona. Oh, sekarang. Kemarin SMA enggak ya? Oh, beda sekolah. SMA berapa? Semangat ya, tuan rumah. Jangan sampai kalah dari yang jauh-jauh. Oke, selanjutnya Harasta. Siap, mohon izin Pak, apa suara saya sudah terdengar Pak? Mohon izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Harasta Yukda Anzar, biasa dipanggil Harasta, kelas klimatologi 7. Saya asal dari Depok, Jawa Barat. Depok ya. Depoknya mana, Mas? Depok 2 Pak, di dekat Merdeka, dekat Samsat Depok. Depok 2 tuh Depok Baru ya? Ya, betul Pak. Jalan apa? Saya dulu lama di situ tuh. Saya di Merdeka Pak, dekat Oh, Proklamasi Merdeka. juga. Iya Pak. Jadi dulu saya selama kuliah di SMKG itu saya pindah-pindah dari Kuitang, di Depok. Pokoknya itulah orang kampung masuk Jakarta harus kenal lah kira-kira di mana. Jadi biar kalau nyasar bisa balik. Soalnya kadang-kadang teman-teman di Jakarta itu kalau saya tanya nggak ngerti juga dia. Itu masalahnya. Gimana Mas? Kalau orang Depok tahu daerah Tangerang nggak? Iya Pak, betul emang kita nggak terlalu tahu daerah kecuali tempat kita doang. Saya Tangerang kurang hafal sih Pak. Kadang-kadang itu malah ini loh, malah lebih kenal ini ya teman-teman yang dari daerah ya. Dulu teman saya itu ada adik kelasnya dari Papua itu sampai di jalan kaki tuh dari mana ke mana. Pokoknya tiap malam keluar terus. Jadi kenal Medan banget gitu. Oke. Oh iya ini ada yang hobi ikut lomba-lomba nggak ini dari yang sudah berkenalan tadi? Jadi kalau masih mahasiswa itu kalau usahakan ya sering ikut kompetisi lah atau ini ya. Sebenarnya kalau di kampus lain itu ada budaya kalau dosen itu mengajak mahasiswa itu penelitian. Jadi biar mahasiswa itu merasakan suasana itu seperti apa. Saya nggak tahu mungkin nanti kalau saya ada mau meneliti mungkin ada yang saya kali ya. Tergantung dari potensi Anda semua dan kemauan. Oke, selanjutnya Hilmi. Enggak Mas Hilmi. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hilmi Muhammad Rosid, biasa dipanggil Hilmi. Oh, itu boyonya masih lupa terus ya? Siapa Pak? Boyolalinya itu di daerah mana Mas? Jogja atau dekat Di Solo, dekat Salatiga? bandara Pak. Bandara Apa? Adi Sumarmo. Dekat Oh, Bandara Adi Sumarmo Pak. Jadi dekat Solo ya? Kalau ke kota Boyolalinya malah lebih jauh Pak. Berarti sampean ikut Solo aja ya berarti ya? Oke, selanjutnya sama dari SMA juga kan? Siap, saya dari Pondok Pak dulu Pak. Wah, dari pondok. Pondok mana? Iya. Pondok apa Di tuh? Jogja Pak. Pondok apa tuh? Madrasah Muallim. Mualimin. Iya. Oh, Mualimin itu ini ya punya Muhammadiyah ya?
Siapa? Oh, wah, Dulu ini ada senior mantap juga ini. tahun 2014, Pak. 2014. Siapa itu? Instrumentasi juga. Udah lulus, udah, Mas Ismayuda. udah lulus ya toh? 2014 toh. Sudah, Pak. Susah enggak dulu masuknya Mas dari pondok? 3 kali daftar, Pak, baru masuk, Pak. Tinggal daftar ya, wah semangat. Tapi ini kok apa? Mualimin itu kan sebenarnya sama dengan SMA ya kalau nggak salah, cuma dia itu ini apa kurikulumnya mungkin kayak ya kurikulum pondok itulah. Mungkin kayak seperti MAN lah ininya ya. Iya, Pak. Siapa? Oke. Unik-unik. Terus selanjutnya di bawahnya Mas Hilmi itu siapa deh? M. Fatnan di kami. Siap Pak. Izin Pak, apa sudah terdengar? Ya, sudah. Izin Pak, izin perkenalkan diri. Nama saya M. Fatnan di kami, asal dari Lampung. Terima kasih Pak. Lampung. Ya Pak. Itu apa namanya? Lampungnya Lampung Kota, Mas? Iya, siap di Bandar Lampung, Pak. Bandar Lampung ya? Iya, Pak. Nah, ini salah satu kota yang banyak orang-orang BMG itu ya Lampung juga itu banyak. Banyak juga orang Lampung. Apa Kakak Patnan ini juga ini ada yang di BMKG? Siap, tidak ada, Pak. Jadi, Tidak ada? Tidak ada, Pak. Berarti Anda angkatan pertama ya? Oh, iya, Pak. Kalau di sekolah saya angkatan pertama, Pak. Oh, iya. SMA berapa itu? Saya dari MAN, Pak. Oh, dari MAN juga? Iya, Pak. Banyak juga ini. Ini kayaknya kalau bikin materi agama gampang. Oke, selanjutnya Muhammad Hafiz. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, silakan. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Hafiz Suandi, asal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Siap sudah, Pak. Banjarbaru atau Banjarmasin? Siap, Banjarbaru, Pak. Banjarbaru ya. Sama ini, sama apa tuh? Bandara dekat? Siap, jauh, Pak. Banjarbaru. SMA 1, Mas ya? Siap, iya, Pak. SMA 1 Martapura, Pak. Oh, Martapura? Siap, iya, Pak. Martapura kan lain kabupaten. Tapi sekolahnya di situ, Pak. Oh, jadi Anda ekspansi ya dari Banjarbaru, sekolahnya ke Martapura gitu? Siap, iya, Pak. Pindah-pindah, Pak. Jadi melintas ya, melintas daerah, melintas kabupaten. Oke, saya juga punya teman di Banjarbaru, teman satu kamar dulu. Kalau Anda ke Banjarmasin nanti ketemu sama namanya Mas Dedi. Dedi Suprantono. Oke, selanjutnya Muhammad Hafiz. Ini hobinya Muhammad Hafiz apa nih? Hafal Quran atau gimana? Siap. Tidak, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Semoga aja bisa, Pak. Amin. Ini apa? Hobinya apa, Mas? Izin, Pak. Menonton, Pak, sama membaca komik. Waduh. Ini mana Taruna baca komik? Gak apa-apa. Tapi komiknya yang gak berkualitas sedikit ya. Siap, Pak. Muhammad Lutfi, monggo. Ya Pak, mohon izin Pak. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Lutfi Aditya, bisa dipanggil Lutfi. Saya dari Jakarta, Pak. Ini anak Jakarta sendiri nih. Jakarta mana? Izin Pak, Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat? Ya Pak. SMA berapa? Izin Pak, MAN 19 Jakarta Selatan. MAN lagi? Iya Pak. Juga MAN-nya ya? Jakarta Barat. Itu daerah mana itu ya? Sekolahnya Pak. Kalau sekolah di Jakarta Selatan Pak, di Petukangan. Oh, di Petukangan? Iya Pak. Oh,
Petukangan mana ya? Saya juga di Petukangan Petukangan Utama, itu. Pak, dekat Budi Luhur. Oh, wah itu deket saya tinggal di sini sekarang. Iya, Pak. Dekat SMA 63, Pak. Ya, lah saya itu kalau minggu suka jalan-jalan ke situ. Iya, Pak. Oke. Orang Jakarta harus semangat nih. Iya, Pak. Setidaknya sampean masih jadi ibu kota kan. Sebelum nanti kalau digusur. Hobinya apa Mas? Izin, Baca Pak. komik juga? Traveling, Pak. Sama fotografi, Traveling. Pak. Badminton, Pak. Kalau kira-kira nih ya, kalau traveling itu sama ditempatkan tempat yang jauh, kira-kira kan cocok ya? Insya Allah, Pak. Gimana aja. Ya. Sorry, saya bercanda aja ya. Iya, Pak. Selanjutnya, Muhammad Zaki. Ya, Pak. Makasih, Pak. Baik Pak, mohon izin Pak. Apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki Ramdhani, asal dari Yogyakarta Pak. Tapi sampean sembunyi Mas. Nah, gitu loh. Orang Jogja kok sembunyi. Izin Pak, sembunyi. Jogjanya mana Mas? Izin Pak, mohon diulangi Pak. Jogjanya sebelah mana? Saya di Sleman Pak. Ya, Slemannya sebelah mana kan? Sleman Ombo. Dekat Candi Prambanan Pak, perbatasan Pak. Oh, Klaten berarti ya? Apa? Prambanan. Kalasan Pak, Kalasan. Iya, sebelah Prambanan Pak. Wah, itu dulu ini kepala seksi saya, kasih saya itu orang Kalasan itu. Mas Purwanto. Itu apa namanya? Ya, baiklah. Dapat orang Makassar. Jadi ada anaknya yang kuliah di sini sekarang. Itu orang Kalasan. Orang Jogja. SMA berapa, Mas? SMA-nya di SMA 1 Kalasan, Pak. SMA 1. Itu kalau 1 itu Kalasan kan kecamatan ya? Iya, Pak, kecamatan, Pak. Ya, paling kan cuma 1 doang. Enggak usah disebut satu. Kayak saya kan SMA Negeri Karangan. Itu karena satu kecamatan itu satu apa namanya satu SMA karena saya di pelosok. Kecuali kalau misalnya nih kayak Mas yang apa Mas Lutfi itu yang di Jakarta itu ya banyak sekali ya. SMA 1 Kalasan. Semangat Mas, orang Jogja. Jadi kemarin ada adik kelas yang baru datang, Mas Nenda di Poltere itu orang Jogja juga. Pas baru belum ketemu ya, si Nenda itu belum ketemu itu ngajak nulis. Mas, bikin tulisan yuk. Udah bikin ini. Akhirnya ya masuk juga keluar di seminar nasional. Oh iya Pak, itu Mas Nenda itu sering nulis ya Pak ya? Ya sering sih enggak ya, tapi kemarin nulis bareng saya. Saya cuma bilang asal Anda kerja, kalau tema nanti gampang dicari lah. Karena kan ini ya, saya juga nggak mau jadi nulis seminar, saya nggak mau, makanya ya udah kamu aja yang seminar gitu. Kan saya tadi saya bilang ya, saya kalau seminar tuh nggak hobi. Ngomong di conference tuh nggak hobi. Gitu ya. Jadi yang jelas kalau Anda punya senior yang bagus, yang patut dicontoh, ya yang bagus-bagus itu tolong dicoy ya. Bagusnya. Siapa? Ya. Oke, selanjutnya hobinya apa, Mas? Izin Pak, kalau hobi saya itu biasanya olahraga Pak. Entah itu bersepeda apa badminton apa jogging gitu Pak. Oke. Pernah ikut lomba? Belum Pak, kalau badminton itu belum lama ini sih Pak. Mulai senang sih Pak, mulai senang main soalnya kan pandemi ya Pak. Itu biasanya kan volley, cuman volleynya tuh lagi off gitu di desa, terus suka ikut badminton aja gitu. Ya, ini saran saya, siapa saja yang punya hobi kalau ikut
Bisa ada kompetisi yang sehat, bagus, ikut saja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya Nur Irfan W. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Izin, Pak, saya Nur Irfan Wicaksono, untuk biasa dipanggil Irfan. Kemudian asal kota Semarang, Jawa Tengah, Pak. Kotanya, Mas? Iya, kotanya, Pak. Semarang. Sebelah mana Pak Semarangnya? Saya Kecamatan Tembalang, Pak. Dekat Undip juga sih, kebetulan. Oh, Tembalang. Dulu nggak daftar di Undip? Dulu saya sempat keterima, cuman kan yang jalur mandiri, Pak. Nah, kan kalau nggak salah tuh bayar uang gedung sekitar 40 juta. Jurusan apa? Tapi Jurusan apa itu? teknik kimia. Cuman saya nggak ambil karena SBM saya juga udah keterima yang di Jogja. Ya, di UPN Veteran, Pak. Jadi saya masuk sana sambil nyoba masuk ke dinasan ini, Pak, disuruh orang tua. Berarti sempat kuliah ya? Sempat, Pak, cuman baru beberapa bulan sih, Pak. Karena kan pendaftaran STMKG agak nelat dulu ya, Pak. Iya. Ya, ini biasa itu ya. Teman saya itu ada beberapa orang ya, seperti yang tadi saya sebut ya, yang tadi Mas dari Martapura tadi, itu Mas Dedi itu sudah 1 tahun itu kuliah di Lambung Mangkurat. Begitu diterima di AMG ya ditinggalin. Makanya kemarin waktu ada viral ya berita udah kuliah di mana ya, itu terus diterima di Akmil, ya orang akan banyak meninggalkannya gitu. Karena kebanyakan kalau di Indonesia kan memang masih seperti itu. Sama juga di sekolah kedinasan yang lain. Saya kira juga di STMKG mungkin masih akan seperti itu. Kecuali background-nya berbeda. Nah, ini ya, Irfan ya, saya sebenarnya aslinya Semarang loh. Oh iya, Pak, Semarang mana, Pak? Ya, saya lahirnya di Mangkang. Oh, perbatasan Kendal ya, Pak ya? Iya. Jadi saya lahirnya di Mangkang. Terus saya sampai SMP di sana, SMP-nya juga masih di pojokan itu, SMP 28. SMP 28 dulu. Saya sebenarnya cita-citanya itu masuk SMA 3. Masuk SMA 3, lulus terus masuk kedokteran. Tapi begitu pas lulus SMP, ya bapak saya sakit, jadi ya udahlah, sak jadinya aja. Gitu. Di SMA 3. Masih ini SMA 3 di sini sekarang. Iya. Apa ya, itu kan nggak mungkin saya ulang ya. Nggak mungkin saya ulang. Tapi apa namanya, ya memang SMA 3 itu memang mutunya terjaga ya. Saya nggak tahu sih sampai sekarang, saya juga nggak pernah masuk. Tapi dulu itu katanya SMA 3 paling bagus. Makanya pokoknya saya bercita-cita masuk sana. Begitu lulus, sebenarnya nilai saya masuk sih, tapi karena kendala satu dan lain hal, saya nggak bisa masuk. Akhirnya malah pindah ke ke Pontianak. Bukan Pontianaknya ya, di Kabupaten Pontianak. Jadi dari kota Pontianak itu 110 kilo. Jadi saya lahir di Jawa itu tahunnya udah ada listrik ya. Begitu sampai di sana nggak ada listrik, semua gelap. Jadi ya apa namanya, ya dinikmati aja, asik juga. Hobinya apa Mas Irwan? Itu, Pak, kalau dulu lebih saya olahraga, Pak. Cuman gara-gara pandemi udah jarang sih, Pak. Jarang lah. Banyak pandemi itu malah orang itu disarankan berolahraga. Nah iya, Pak. Itu kayak Mas Zaki tadi tuh. Langsung jadi pebulu tangkis. Cuman kan kalau di daerah saya tuh deket RSUD, Pak. Jadi rujukan COVID gitu, Pak. Jadi memang agak. Saya kemarin pas pas Lebaran reuni sama teman saya yang di SMP itu gini. Wah, ini Rano di sini nggak ada COVID. Dari Ramadan sampai Lebaran tuh nggak ada COVID, semua dibuka. Ya wajar kalau kemudian setelah selesai Lebaran daerah Pantura itu banyak kena ya. Teman saya yang cerita karena saya nggak sempet pulang.
Begitu loh, betul itu kah? Iya sih Pak, kan sebelum Ramadan itu kan varian Delta ya Pak, nggak terlalu masif. Januari kan? Nah ya, kemudian habis Lebaran tuh nggak tahu kok full gitu Pak. Jadi Kudus, di daerah Kudus, apalagi juga daerah saya tuh juga udah ada yang kena Pak, sampai sekarang. Itu seharusnya ada yang ditangkepin terus divonis 10 tahun. Oke, selanjutnya apa ya depannya Mas Irfan nih, Raihan. Izin Pak, nama saya Raihan Nafiatur Oh, Rosida. sorry. Saya kira laki-laki. Yo, Mbak Raihan. Siapa? Nama saya Raihan Nafiatur Rosida, biasa dipanggil Rehan, asal dari Ponorogo, Jawa Timur, Pak. Ponorogo. Bisa main reok, Pak? Siap, nggak bisa, Pak. SMA atau MAN atau apa? Atau dari Gontor? Dari SMA 1 Ponorogo, Pak. Ponorogo itu juga termasuk ini ya, banyak juga yang masuk di BMG itu termasuk banyak lah. Dan ya rata-rata bagus. Nah, jadi kan juga harus bagus. Oke. Selanjutnya, hobinya apa, Mbak? Kalau saya hobinya nonton film, Pak. Film apa tuh? Doraemon? Lebih ke drama Korea sih, Pak. Bisa bahasa Korea? Nggak bisa, Pak, kalau bahasanya, Pak. Mana ya? Nanti caranya bisa positif side-nya itu bisa dapat gitu. Sampean harus pikirkan tuh, Mbak. Dari hobi itu bisa menjadi sesuatu yang bagus untuk Anda semua. Oke, selanjutnya Mbak Rensi. Mohon izin Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Izin memperkenalkan diri, nama Rensi Septiani, asal dari Empat Lawang, tapi sekolahnya di Bengkulu, Pak. Apa tuh? Daring Pahlawan? Empat Lawang, Sumatera Selatan, Pak. Pelalawan? Empat Lawang, Pak. Empat Lawang? Itu nama apa itu, Mbak? Kabupaten, Pak. Kabupaten ya? Iya. Saya kan ini ya, saya nggak tahu, mudah-mudahan Anda semua masih ikut yang ini ya, yang apa, nulis apa tuh, yang pengamatan cuaca apa tuh, yang apa, voluntary itu ya, voluntary itu yang STM Pagi Weather Care itu, yang pengamatan cuaca apa sukarela. Nah itu saya dari situ saya olah itu, ternyata ada juga kabupaten tuh namanya saya nggak ngerti. Gitu. Ternyata geografi saya nggak bagus ternyata. Termasuk ini ya, kabupaten apa tadi, Empat Lawang ya? Iya, Pak. Emang pelosok, Pak. Jadi banyak yang nggak tahu. Bukan pelosok, Mbak. Kami aja yang nggak kenal. Gitu. Jadi apa namanya? Ya Cooper lah, kita yang Cooper. Kita yang Cooper. Jadi apa namanya? Mungkin banyak potensi yang bisa digali ya dari situ. Tapi saya dari yang STP Weather Care itu menarik ya, saya cari di kecamatannya mana kan itu, kecamatan, terus saya cari lonlat di apa Google itu, di Google Map, ketemulah ini sini, ternyata ada ya nama apa Medan apa itu, Medan Merdeka, Medan wah macam-macam. Nah ini termasuk yang tadi itu kabupaten apa Patlawan itu berarti satu yang baru ya. Jadi ilmu baru itu. Itu anu ya, masuknya Sumatera Selatan ya? Iya, Pak. Berarti ini Rensi ini orang pertama ya masuk di STMPG ya, di SMA-nya? Kalau SMA-nya pas 2017 ada, Pak. Soalnya saya SMA-nya di Kota Bengkulu, Pak. Oh. Berarti ngekos nih SMA? Luar biasa. Itu semangatnya orang yang jauh itu seperti itu sampai kos. Saya dulu ya di
waktu saya pindah ke Pontianak, itu kan saya sekolah itu jalan kaki. Dari rumah itu sekitar 5 kilo. Mungkin kalau Anda pikir, wah jauh juga ya, apalagi yang itu, Mas tadi Irfan yang dari Jakarta itu jauh juga ya. Enggak, teman saya itu ada yang 17 kilo jalan kaki. Namanya Jakius. Jauh banget. Jadi dia itu pagi-pagi sudah motong ya, kalau motong tuh orang Dayak bilang motong tuh berarti noreh getah, noreh karet. Jadi dia sekitar jam 3-an itu dia itu kerja. Nanti setelah kerja baru dia sekolah. Karena saya tanya itu karena ini, saya lihat dari teman-teman itu kok kalau sampai sekolah, ini si Jakius ini bajunya itu basah semua dari atas sampai ke bawah itu basah semua. Saya tanya dari mana ini? Dari ini. Dari daerah Darit gitu. Jauhnya 17 kilo. Ya, itulah. Oke, semangat, Mbak ya. Siapa? Oke, hobinya apa Mbak Rensi? Nonton drama Korea juga, Pak. Aduh, temennya. Mbak Raya. Oke, Rizky. Halo. Izin, nama saya Rizky Matori, asal dari Bantul, Yogyakarta, Pak. Ini ada hubungannya dengan Pak Matori Abdul Jalil? Ya, nggak ada, Pak. Nggak Cuma ada, ya? namanya aja, Pak. Saya kira ada klan Matori kan. Ya, Pak. Bantulnya mana, Mas? Halo? Halo? Siapa? Bantulnya sebelah mana? Sebelah selatan, Pak. Mana? Parangtritis? Panda, Pak, saya. Oh, Panda. SMA sana juga? SMA-nya SMA 2 Bantul, Pak. Oh, berarti jauh juga ya kalau ke sekolah? Sekitar 7 kiloan, Pak. Tapi banyak ya seniornya di BMKG banyak? Kalau dari SMA saya ada yang udah penempatan, Pak. Mas Andang, Pak. Wah, saya enggak terlalu kenal. Pernah ke stasiun ini ya, Klimat mana? Stasiun yang ada di daerah Jogja, pernah? Siap, pernah lewat, Pak. Lewat doang? Siap, Pak. Kalau masuknya di Stagio, Pak. Oh, Stagio. Tapi kan Anda yang jurusan Klimat, jadi siap, Pak. jalannya harus di Melati sana ya. Saya kemarin yang ke Melati dibilang di sini nggak terima S3, wah sedih sekali saya. Begitu masuk dibilang begitu. Oke, selanjutnya Rofi. Siapa? Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Rofi Wiradipa, biasa dipanggil Rofi, dari Kabupaten Tangerang, Pak. Tangerang juga, Tangerang sudah 3. Tangerangnya mana? Dekat sama ini? Yang tadi. Kelapa 2 juga, Pak. Hah? Kelapa 2. Oh, Kelapa 2. Berarti satu ini ya, satu kampung sama Fiona ya? Yap, dekat, Pak. Dekat ya, tanggaan? Enggak, Pak. Enggak. Oh, gitu. SMA-nya sama, Bang? SMA-nya SMA 23 Kabupaten Tangerang, Pak. Itu daerah mana? Kelapa 2 juga? Kelapa 2 juga, Pak. Daerah Kelapa 2 itu banjir enggak sih? Yap, tidak, Pak. Tidak ya. Soalnya kemarin tuh ada temen ini di Tangerang tuh banjir semua, Pak. Dimasak sih. Gitu. Oke, hobinya apa, Mas? Yap, izin Pak, hobinya menonton film, Pak. Semua nonton film semua ini. Nggak ada yang apa ya, unik-unik gitu loh. Filmnya apa? Korea juga? Siap, bukan, Pak. Anime, Pak. Anime. Apa? Naruto? One Piece, Pak. Oh, One Piece. Number 1 anime. Oke. Selanjutnya, Rohmat.
Mohon izin Pak, apakah suara saya terdengar? Oh iya, Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Rohmat Triantoro, asal Bogor Pak, Kabupaten Pak. Ini hujan ya, jadi nggak kelihatan. Siap, Oh, tidak Pak. sudah terang ya. Oke. Hujan. Sana lagi hujan nih Mas ya? Siap, iya Pak. Kalau di Bogor jaringannya bagus nggak? Tergantung ini sih Pak, yang dipakai, operator yang dipakai. Oh, ini Bogornya di mana? Bogor kota? Kabupaten Pak. Kabupaten. Oh, sebelah mana itu? Luyuliang? Enggak Pak, Parung itu perbatasan Depok Bogor Pak. Oh, di Parung ini berarti. Iya Pak. Parung itu kan ini ya, apa namanya, yang perbatasan juga dengan apa? Tangerang juga kan? Iya Pak. Sama itu Universitas Pamulang? Dekat situ Pak, tapi lebih jauh lagi. Berarti kalau naik kereta turunnya di mana tuh? Bojonggede? Jauh-jauh sih Pak kalau naik kereta stasiun di sini. Oh, berarti nggak dilewati stasiun? Enggak Pak. Anda stasiunnya ada di Bojonggede, beda-beda sih Pak. Tapi di Parung sendiri nggak ada stasiun Pak. Anda sekolahnya di mana? Di SMA 1 Parung Pak. SMA 1 Parung ya. Jadi satu-satunya SMA kan? Negeri maksud saya. SMA 1. Sebenarnya nggak usah dikasih satu, pasti udah tahu satu itu. Hobinya apa Mas? Hobinya olahraga Pak. Wah, olahraga apa nih? Banyak sih Pak, catur. Wah. Apalagi? Bola gitu Pak. Wow. Renang juga bisa Pak. Renang juga? Kayaknya di situ Iya, nggak ada kolam renang. Ada ya? Ada Pak, tapi jauh Pak. Tapi sering ikut kompetisi nggak? Pernah Pak, dari catur pernah, dari lari pernah, dari renang pernah. Tapi kalau renang nggak pernah menang Pak. Ya belum. Iya Pak, belum. Kata guru ngaji saya gini, jangan bilang nggak pernah, nggak. Jangan bilang nggak bisa, belum. Itu ya Mas ya. Tapi karena nggak pernah itu, nggak pernah nyoba lagi Pak saya Pak. Jadi orang itu harus punya curious Mas. Misalnya nih ya, ini salah satu tip kenapa kita orang itu bisa berprestasi itu Anda harus punya rasa penasaran yang tinggi. Sama dalam bidang apapun ya, itu Anda harus punya rasa penasaran yang tinggi. Misalnya, ini contoh ya, saya waktu submit jurnal kemarin, jurnal yang bagus. Saya pertama kali submit jurnal itu di JMG, di jurnalnya BMK. Waktu itu kan mitra bestarinya itu banyak orang ITB, tapi sebagian juga ada orang BMKG. Itu kritiknya itu wah nggak enak banget. Kadang-kadang Pak ahli yang menilai jurnal kita itu kayak nggak baca jurnal kita aja, jadi pokoknya ki elek gitu aja. Nyebelin juga, tapi kita harus selalu positive thinking. Jadi mungkin ada kesalahan redaksi, ada sesuatu yang kurang dari kita. Dari yang kritik itu kita pelajari, terus kita perbaiki. Sama juga kalau Anda mengikuti lomba apapun, itu harus harus selalu memperbaiki diri. Kira-kira ini saya salahnya, itu penting. Karena saya ingin katakan seperti ini. Anda harus bisa memotivasi diri Anda sendiri. Jangan sampai kemudian Anda itu tidak bisa memotivasi diri sendiri, terus kemudian tergantung dengan orang lain. Ini contoh. Kalau di film-film ya, itu kan sering nih, wah dimotivasi sama orang lain lah, mungkin pacarnya atau mungkin siapa gitu ya. Itu menurut saya tidak mendidik. Yang paling bagus itu kalau Anda bisa memotivasi Anda sendiri. Entah itu Anda ambil dari mungkin nilai di keluarga Anda, mungkin keluarga Anda adalah orang yang sukses, sehingga memotivasi Anda untuk sukses, atau diambil dari nilai agama Anda atau komunitas Anda, itu kan pasti banyak petuah-petuah yang bagus yang bisa Anda pakai ya. Tapi kalau nanti tergantung dari orang lain, ya kalau orangnya lagi sempat
lagi bisa ada waktu untuk Anda. Kalau enggak, Anda nyungsep terus, kan enggak baik itu. Sebaiknya Anda harus bisa memotivasi Anda sendiri. Ya, dalam hal apapun. Oke, itu ya Mas ya. Jadi semangat. Oke, selanjutnya Mas Sultan. Mohon izin Pak, apa suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar. Silakan. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sultan Ali Sidik. Saya dari Kabupaten Bogor, Bojonggede Pak. Bojonggede. Deketan ya sama sama Mas Rohmat ya. Lumayan dekat sih Pak. Berarti kalau Anda ke kampus itu Anda dulu Anda berangkat terus lewat rumahnya ini ya, Rohmat ya. Enggak Pak, kalau Rohmat tuh daerah sana dekat mau ke Pasar Parungnya itu Pak. Jadi kalau ke stasiun agak jauh sih Pak dari kalau mau ke Rohmat. Ini ya, waktu kemarin itu Anda dari rumah atau kos? Ngekos Pak. Oh, ngekos ya. Siapa tahu ada yang dilaju dari rumah berangkat subuh gitu. Soalnya kali ini nggak boleh Pak. Ketentuan dari kampus tuh kita 2 kilo maksimal dari kampus itu Pak. Oh gitu. Baru boleh tinggal di rumah. Oh, saya baru tahu ada aturan. Berarti itu yang di Kelapa II juga ini ya, juga ngekos? Iya Pak, ngekos semua Pak kebetulan Pak. Oh gitu. Hobinya apa Mas? Izin Pak, hobi saya badminton Pak. Badminton, wah berarti nanti lawan itu yang Mawat Zaki. Siap Pak. Lawan. Dulu kan sering ya olahraga antar PT, kompetisi antar PTN kedinasan. Nanti dinaikkan lagi level antar perguruan tinggi. Bisa. Insya Allah Pak, kalau masih ada waktunya Pak. Adalah, namanya hobi itu ya, hobi. Iya Pak. Oke, selanjutnya Mas Tegar. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tegar Prayoga, asal dari Banyumas Pak. Ini Banyumas lagi gelap ini kayaknya Mas. Nah, gitu kan ketok ya. Banyumas. Oh, berarti ini ya, apa namanya? SMA-nya SMA 1 berarti ya? Halo? Saya SMA 4 Pak, Purwokerto. Purwokerto? Kok Iya Pak. nyebrang ini? Ya. Kalau SMA Banyumas itu malah jauh Pak, gitu ya. dari tempat tinggal saya. Saya itu dulu di angkatan saya ada orang Purwokerto. Ada orang Purwokerto. Saya nggak tahu Purwokerto atau Banyumas, tapi kayaknya ya bukan di kota dia yang jelas tuh. Oh, dia tuh wah bahasa Inggrisnya top. Tapi apa namanya? Imajinasinya itu tinggi sekali. Jadi keinginannya tinggi sekali. Jadi waktu kerja di BNP ya mungkin kurang cocok ya. Akhirnya dia keluar. Dia bahasa Inggrisnya menurut saya paling bagus di antara teman-teman. Maksudnya dari sisi ini ya, kalau dia tes TOEFL dia mungkin paling bagus. Pokoknya orangnya unik sekali. Unik sekali. Hobinya apa Mas Tegar? Halo? Kayaknya putus. Oke, lanjutkan. Ini Bang Timothy. Ayo, monggo. Siap, Pak. Ya. Izin, Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Timothy Van Gultom. Asal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Pak. Pematang Siantar itu ini ya, masuk Sumatera Utara. Kalau dari Medan dekat enggak? Izin, Pak. Agak jauh, Pak. Berapa Siap, Pak. kilo? Sekitar 140 kilo lah, Pak. Juga ya. Dari Siantar. Anda daftar dulu di mana? Daftarnya di Medan, Pak. Oh, di Medan. Yang lulus banyak?
Izin Pak, untuk daerah saya cuma 3 orang Pak dari Pematang Siantar. Itu termasuk semua jurusan ya? Iya siap Pak. Pematang Siantar. Hobinya apa Mas? Izin Pak, hobi saya berenang Pak. Berenang. Wih, tadi itu ada saingan tadi itu. Tadi ada saingan tuh lomba berenang. Ya paling enggak kita dapat 2 atlet ya di sini ya berenang. Tapi pernah ikut kompetisi? Kalau ikut pernah Pak, tapi belum pernah juara Pak. Belum ya, jangan bilang tidak ya, belum. Nanti bisa kalau ada kompetisi ya ikut aja, ikut sama bilang sama seksi ketarunaan. Tapi ya mungkin kalau ikut kompetisi artinya kita harus banyak latihan juga kan. Karena ini ya untuk kalau kita lihat di banyak kampus itu mereka aktif mengikuti banyak lomba. Nah, yang sifatnya pendidikan ataupun yang non, misalnya seperti yang tadi itu lomba olahraga. Kemarin saya lihat juga ada lomba kompetisi matematika, kompetisi IPA. Saya kira anak STMKG belum ada yang pernah ikut kan, yang diadakan oleh Dikti kan, belum ada yang ikut. Ya, mudah-mudahan lain kali Anda bisa ikut lah. Minimal itu gini. Saya dulu waktu SMP kelas 2, ya sekitar kelas 3. Saya pernah ikut lomba matematika. Dulu tuh lomba IPIMS, lomba matematika. Ya, tidak pernah latihan, pokoknya datang ujian. Ya jelas kalah ya, kita nggak bisa cepat. Gitu. Tapi dari situ kita tahu, oh ternyata suasana itu gimana. Gitu. Nah, saya senang dengan hal-hal yang seperti itu, saya senang. Nah itu jadi kalau Anda menyukai sesuatu ya Anda bisa akan mencium bau yang seperti itu, bau kompetisi yang menyenangkan. Itu penting untuk membuat Anda maju. Jadi setelah kelas 3 SMA SMP itu saya kebetulan pindah ke Kabupaten Bogor. Di sana ikut lagi waktu kelas 2 sama kelas 3 jadi ya senang aja ya. Ya kalau kabupaten sih saya lewat cuma karena ketemu sama orang provinsi ya kalah. Cuma gini, saya kan dari Udik ya, dari kampung, jadi Anda jangan bayangkan kampungnya Pematang Siantar ya. Di Pontianak itu mungkin lebih ini lagi karena waktu saya masuk itu belum ada listrik. Jadi kita nggak pernah latihan, nggak pernah lihat soal. Pokoknya sama guru itu cuma disuruh gini, biarlah kamu tanggal sekian nanti kumpul di sekolah dan ya udah sampai sana ya kompetisi aja, tapi saya seneng aja jalan-jalan. Menyenangkan. Tapi kan kita bisa dari situ banyak ya ketemu teman baru, suasana baru. Kalau Anda menyukai sesuatu, misalnya Tom ini suka renang, artinya Anda bisa mengukur kemampuan kita kan. Kemampuan kita. Oh, saya ternyata sepantaran saya kira-kira. Jadi itu nanti bisa menjadi suatu prestasi. Dan enak tuh. Bayangkan ya, seorang yang hobi main bola, pekerjaannya bola. Jadi enak kan? Kalau misalnya Anda nggak hobi ngantor, pekerjaannya ngantor kan tersiksa. Iya nggak? Beda kan, kalau yang hobi itulah pekerjaan yang paling menyenangkan. Oke, selanjutnya Rai Budi Samanto. Siapa? Bisa Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rai Budi Samanto, asal dari Banyuwangi, Jawa Timur. SMA mana Mas? SMA N1 Braga Pak. Itu semua satu ya.
Eh, itu di kota atau di pinggiran? Di kota, Pak. Kota ya. Di kota Banyuwangi. Iya, Pak. Hobinya apa, Mas? Izin, Pak, kalau Sepeda apa? Sepeda balap atau sepeda fun bike? sepeda santai, Pak. Oh, sepeda santai, fun bike ya. Kalau santai susah nih. Ini ikutnya ini gambling ya. Oke, selanjutnya ini ya, Sabit Afdam. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sabit Akdam Yunan. Asal saya dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ya, tidak jauh juga nih. Garutnya di mana? Dekat Cibatu nggak? Cibatu tuh lumayan jauh Pak, 30 kiloan Pak. Ini berarti... Kalau saya daerah Cilau, perbatasan Tasik. Itu anu ya, berarti dari kotanya agak jauh juga ya? Kalau ke kota itu 13 kilo Pak. Tapi jaringan di sana bagus nggak? Tergantung provider juga sih Pak. Anda pakai provider apa? Pakai Telkomsel Pak. Telkomsel bagus kan? Telkomsel bagus Pak. Hobinya apa, Mas? Hobi badminton sama bermusik Pak. Tapi badminton udah lama enggak. Bermusik aliran apa nih? Paling ini Pak, sama jazz Pak. Pop. Siapa ini idolanya popnya? Ariel? Lebih ke yang lagu melo-melo sih Pak, yang sedih itu. Oh, melo-melo. Aduh. Kalau saya lebih suka yang semangat, Mas. Soalnya saya itu suka menyemangati diri. Harus bersemangat. Oke. Berarti kalau banyak ada acara, jenengan bisa tampil ini. Itu kan orang-orang tua, maksudnya bos-bos kita. Itu kan kalau pas ketemuan itu ya nyanyi lagu-lagu gitu. Apalah macam-macam lah, kayak tapi kebanyakan mereka lagu-lagu yang kuno itulah. Oke, selanjutnya Mas Wahyu. Mau izin Pak, izin perkenalan diri. Nama Wahyu Eka Kemajaya, asal dari Pati Pak. SMA berapa ini Pati? SMA 1 Jakenan Pak. SMA satu Pati atau satu apa? 1 Jakenan Pak. Oh beda ya? Beda Pak. Jakenan tuh di daerah mana tuh? Di kecamatannya Pak, dekat Juwana Pak. Oh, dekat Juwana, berarti dekat laut ya? Iya Pak. Biasanya orang Pati itu SMA 1, SMA 2 tuh. Iya Pak. Nah, ya berarti sampean SMA agak pinggir-pinggir ya? Iya Pak. Itu Pak Amsari itu Pati itu. Dulu ada Pak Kepala Pusdiklat itu juga Pati. Banyak orang Pati. SMA 1, SMA 2 tapi. Iya. Oke. Hobinya apa Mas? Catur Pak. Catur ya. Orang pecatur. Pernah lomba? Atau lomba 3 langkah mati? Pernah Pak, tapi belum pernah juara Pak. Nanti pernah juara. Kan rasanya beda ya. Oke, selanjutnya Zazid. Ya, Pak, izin Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yazid Berlianul Habib. Asal dari Pacitan, Jawa Timur. Ini Pacitan lagi ada gelombang petir. Pacitan itu ini ya. Jangan-jangan masih saudaranya SBY ya? Bukan Pak. Oh bukan ya? Bukan saudaranya Pak. Tetangganya. Ya Pak.
Citan, hobinya apa Mas? Hobinya banyak Pak. Salah satunya itu sebelum pandemi itu tidur Pak. Cuma setelah pandemi itu saya banyak melakukan hobi saya Pak. Apa? Tidur itu Pak. Tidur? Ya ampun. Tapi sama nggak sumbut Mas. Orang banyak tidur tuh gemuk ya. Alhamdulillah enggak Pak. Langsung enggak gampang gemuk jadi gitu Pak. Ya kayaknya udah semuanya deh belum. Cukup Pak. Saya sih. Cuma saya lihat nggak ada yang dari Sulawesi, Maluku, Ambon, dan Kalimantan cuma satu. Bali nggak ada. Kalau dulu kami itu beragam, jadi memang bervariasi. Kalau di kami ini di apa? Di Kalimantan nggak. Nah, ini ya terkait mata kuliah. Kalian udah pernah pegang kurikulumnya enggak? Halo? Pernah banyak kurikulumnya? Dan pesisir belum Mbak? Belum ya. Jadi ini ada dua kan itu ada dua buah kan. Iklim maritim. Oke, tolong didengarkan ya. Ini pertemuan pertama nyantai, tapi nanti saya tinggali tugas. Jadi ini di silabus itu iklim maritim dan pesisir. Jadi di situ saya juga nggak tahu nih yang susun kurikulum siapa, tapi di sini pertama dasar-dasar dari iklim benua maritim, silabus. Nah, lautan benua maritim, sistem arus di wilayah pesisir, variabilitas iklim di wilayah pesisir, sirkulasi angin di wilayah pesisir, pasang surut wilayah pesisir. Artinya kalau kita membaca kurikulumnya itu kebanyakan adalah analisis. Jadi nanti saya akan share di grup apa namanya. Di situ kan ada dua buku rujukan ya dari Valis Geoffrey itu judulnya, kemudian dari Grand Airbeat itu The Ocean and Climate, kemudian itu yang Coastal Climate of Our Island itu kayaknya kurang ini ya. Tapi di buku ada dua. Anda bisa mencari, kalau mencari buku saya kira seharusnya Anda harus lebih pintar dari saya ya, karena Anda kan lebih milenial ya. Kalau saya kan terpaksa milenial. Jadi saya bisa mengikuti alur pikiran Anda semua yang masih lebih muda dari saya bisa mengikuti. Anak-anak muda sekarang itu kalau untuk searching itu kan luar biasa cepat. Nah, untuk mencari buku itu saya kira tidak ada masalah, nanti Anda bisa cari. Kalau nggak tahu, Anda bisa pakai PDF Drive. Itu PDF Drive, terus kemudian cari judulnya, pasti ketemu. Terus kemudian ada juga pakai libgen.rs yang dari Rusia itu juga searching buku gampang ya. Saya dapat ribuan buku dari itu.
nanti adalah tugasnya membuat dalam bentuk PPT ya. PPT PowerPoint. Jadi nanti Anda bentuk, ini ada 26 ya. 26. Kita kan ketemu sekitar satu jam lebih, hampir 2 jam. Itu nanti Anda bagi 4. Anda bagi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok itu presentasi. Kira-kira waktunya nggak lama, 15 menitan atau 10 menit. Presentasi 10 menit. Jadi nanti topiknya itu nanti saya tentukan. Jadi misalnya ya, kan itu ada buku rujukan. Terus kemudian tentunya Anda bisa menambah di referensi-referensi lain. Suatu saat juga nanti saya minta untuk membaca paper tertentu, terus kemudian kita mendiskusikan. Jadi kalau di bagian climate ini lebih banyak analisis. Artinya apa? Artinya kan kemudian diajari misalnya namanya dasar-dasar klimat itu kan sebenarnya udah lewat untuk Anda sebenarnya. Untuk PPT-nya tetap akan saya bagi, tapi mungkin nggak berpengaruh ke Anda karena materi-materinya itu sebenarnya sudah Anda dapatkan sebelumnya. Karena kan ini Anda sudah di semester 7, artinya Anda sudah 3 tahun ya, 3 tahun kuliah, sangat banyak materi yang masuk. Nah, tapi kita nanti masuk di analisisnya lebih tajam. Misalnya begini, ada yang tahu kenapa Indonesia ini disebut benua maritim? Ada yang tahu? Ya, silakan. Izin Pak. Ya. Pertama itu karena diapit oleh 2 samudra besar di dunia, itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terus dari total keseluruhan wilayah Indonesia sendiri itu hampir hampir sekitaran 40% itu berupa lautan gitu Pak. Ada alasan yang lain? Ada alasan yang lain? Mohon izin. Ada? Ya, silakan. Mohon izin Pak, izin menjawab. Ya. Karena juga terdiri dari banyak pulau, semenanjung dan lautan yang dangkal, gitu Pak. Nah, itu kan yang ini ya, yang Firmansyah sama Rai sebutkan tadi. Ini ya, fisiknya. Artinya gini, saya pertanyakan bagaimana kalau dari sisi meteorologisnya, iklim dari sisi klimatologisnya. Jadi kalau saya bilang meteorologis ya sebenarnya ya klimatologis juga gitu. Karena antara meteo dan klimat itu yang mirip. Nah, itu kan tadi ya diapit 2 benua, 2 samudra besar, atau ribuan pulau dan seterusnya. Itu kan dari sisi-sisinya bahwa kayak gitu. Nah, dampaknya ke ke sisi klimatologi, ilmu klimat dan ilmu meteorologi itu apa? Itu sebenarnya yang menjadikan kita itu sangat unik ya. Nah, nanti kita akan gali lebih banyak di pertemuan selanjutnya. Ini yang baru masuk siapa ya? Asma. Asma dari mana saja kok baru masuk? Mohon izin Pak, mohon maaf ini listriknya baru nyala Pak. Anda tinggal di mana? Izin Pak, saya di Purworejo, Jawa Tengah. Ya, Purworejo sebelah mana? Di kotanya Pak. Di kota kok listriknya mati? Ya kok betul tuh. Iya Pak, katanya tadi ada penebangan pohon gitu, jadi listriknya mati sampai sekarang baru aja nyala. Purworejonya mana Mbak? Purworejonya jalan ke arah Magelang itu Pak.
Loano. Sebelum Loano, masih di Kecamatan Purworejo. Di mana? Dekat kolam renang? Iya, sebelum kolam renang, dekatnya kolam renang. Mana itu? Daerah Baliono berarti ya? Iya, Pak. Tapi saya di Brengkelan ya. Halo? Mohon izin, Pak. SMA berapa dulu? Dulu SMA 1. Oh, SMA 1. Saya kebetulan istri saya orang sana, Mbak. Saya agak hafal daerah Purworejo. Jadi kota yang saya agak hafal tuh ya Makassar, Jakarta, Jakarta terutama yang Jakarta Pusat ya. Kalau yang minggir-minggir saya nggak ngerti. Yang terutama di Senen itu saya agak hafal. Terus Pontianak itu hanya di ini ya di sebelah daerah ini ya daerah bandara itu saya agak hafal. Berat. Kalau yang sampai tengah-tengah saya kurang. Yang saya hafal karena kotanya kecil ya, gampang dihafal. Iya, Pak. Gitu. Lain kali saya izin off ya. cam ya, Pak. Soalnya paling takut koneksinya terputus. Nah, kok bisa putus? Sinyalnya agak lemah, Pak, kalau misal hujan dan habis matlis begitu. Tapi ini bagus kok. Oke ya, kita berikan tadi. Bahasa mengikuti ya. Jadi tadi ini bukunya ada 2, nanti saya share kurikulumnya apa, terus kemudian bukunya ada 2. Tapi saya akan memperlakukan Anda agak berbeda dengan adik kelas Anda kemarin. Kalau adik kelas Anda kemarin saya ajari, saya kemarin ngajar pemrograman numerik saya ajari. Tapi Anda kan sudah hampir lulus, artinya Anda harus punya analisis lebih. Karena output dari seorang lulusan sarjana S1 itu adalah tulisan. Nah, saya berharap sekali, walaupun mungkin saya tidak jadi pembimbing Anda nanti bisa menulis dalam satu paper yang diakui. Maksudnya yang diakui itu artinya termasuk di Sinta. Terserah, semakin Sintanya 1 itu semakin bagus. Ya kalau nggak bisa 1, 4 lah. Jurnalnya STMKG itu masih di Sinta 4 ya. Sinta 4. Karena apa? Itu menunjukkan jejak bukti rekod Anda belajar. Artinya nanti yang dituntut adalah analisis. Karena untuk basicnya itu sebenarnya Anda udah selesai. Gitu. Itu makanya saya bilang saya nggak mau lagi ke ITB karena ya kalau ke sana saya bisa baca sendiri. Gitu. Saya ingin satu yang berbeda dan memang begitu saya masuk matematika ya saya agak hang juga karena beda banget. Jadi kalau orang nggak tahu ya matematika itu cuma gitu-gitu doang. Enggak. Anda begitu masuk di matematik itu nanti untuk persamaan diferensial itu ada ahlinya tersendiri. Untuk pemodelan numerik ada ahlinya tersendiri. Untuk statistik itu nanti dibagi-bagi ada ahlinya sendiri. Nah, Anda juga nanti harus punya spesialisasi tertentu. Jadi misalnya ada yang ahli di climate change, ada yang ahli di atau yang pesisir yang seperti sekarang kita pelajari ini, itu juga nanti Anda harus ahli di situ. Artinya Anda nanti punya konsen di masing-masing tempat. Karena kan tempat Anda bekerja adalah di BMKG, di klimatologi, yang artinya Anda harus responsibelnya di situ harus tinggi. Jadi saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Anda bekerja, Anda kan digaji ya. Jadi Anda harus menunjukkan kompetensinya Anda seperti apa. Nah, dari situ saja kita sudah harus yakin bahwa Anda itu cukup layak untuk menerima gaji sehingga gaji itu halal.
Karena apa? Karena dengan Anda misalnya ya, orang itu bisa aja, jadi kita datang kantor tidur digaji itu bisa. Tapi kita harus sering bertanya pada diri sendiri ya, karena uang yang akan kita makan kan sebenarnya uangnya orang banyak. Artinya uangnya 270 juta orang Indonesia ya. Ya, artinya kita harus responsibel di situ bahwa memang kita kompeten di situ, kita bertanggung jawab di situ, sehingga apa namanya tidak menjadi satu yang tidak baik untuk Anda. Ya dalam tanda kutip itu dosa gitu loh. Tapi untuk mendapatkan itu paling enggak kan berarti Anda harus bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawabnya adalah sisi apa ya? Artinya Anda harus belajarnya sungguh-sungguh. Kalau menganalisis data itu datanya juga beneran. Artinya bukan hanya ngarang. Kalau orang pintar itu ngarang data itu ya gampang juga sebenarnya. Tapi kita nggak boleh. Ilmuwan itu prinsipnya boleh salah tapi tidak boleh bohong. Itu prinsip ilmuwan itu boleh salah tapi tidak boleh. Dan kalau maaf kalau misalnya dari sisi agama saya misalnya itu boleh salah tapi tidak boleh berulang. Jadi kalau kita itu salah terus berulang itu artinya kita masuk ke lubang biawak 2 kali. Itu dicela. Saya juga menggarisbawahi bahwa apalagi begini, misalnya Anda yang tinggalnya di daerah yang berharap pulang, misalnya ini, misalnya ya, yang dari Bengkulu kemudian ingin ditempatkan di Bengkulu pastinya ya. Setidaknya Anda harus betul-betul menguasai ilmu Anda. Karena apa? Karena Anda kan orang asli situ. Jadi Anda harus lebih memperhatikan, lebih care terhadap wilayah responsibel Anda. Karena apa? Ini adalah saudara saya dekat, apalagi satu keluarga besar. Misalnya Mas Timothy yang dari mana Pemantang Siantar, ditempatkan di Medan misalnya. Ya, harus responsibel di situ. Karena apa? Ya ini keluarga kami. Saya besar di sini, saya makan, minum pakai air tanah di sini. Jadi setidaknya Anda harus lebih care. Jangan sampai kemudian ada orang lain lebih menguasai, misalnya orang datang kok kemudian ilmunya lebih bagus. Itu kan ya nggak apa-apa sih, tapi setidaknya kita punya rasa, wah saya nggak boleh itu. Setidaknya itu menurut saya. Makanya dalam belajar, dalam bekerja kita harus serius. Saya pikir ini dari saya. Nanti saya bagi di grup ya. Baginya terserah Anda. Grupnya terserah Anda, tapi nanti topik-topiknya, bab-babnya itu nanti saya yang tentukan. Oke ya, nanti pertemuan depan tolong dipresentasikan apapun yang Anda hasilkan. Apapun yang Anda hasilkan, Anda boleh tampilkan. Dan saya mengharapkan keaktifan dari yang lain. Jadi misalnya ada kelompok 1 yang presentasi, yang lain harus menanggapi dengan seru. Nah, nanti saya wasitnya. Seru ya. Yang penting selama diskusi menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan. Nanti saya wasitnya. Apa namanya? Karena apa? Dengan berdiskusi seperti itu nanti akan terasa sekali. Terasa sekali bagaimana menganalisis suatu topik ya. Suatu topik. Nanti kalau mungkin ada pokok-pokok bahasan yang akan saya berikan juga ada, tapi mungkin sedikit. Seperti misalnya penurusan rumus gelombang atau apa. Mungkin saya akan berikan tapi enggak banyak. Tapi yang lebih banyak adalah Anda menganalisis. Termasuk nanti topiknya saya misalnya menyuruh Anda membaca kelompok 1 paper ini, kelompok 2 paper ini, kelompok 3 paper ini, terus kemudian Anda presentasikan, Anda tambahi kalau perlu. Seperti itu. Kira-kira dari saya sekian dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ini alhamdulillah hadir semua kayaknya. Hadir semua. Saya senang karena apa namanya
ya inilah tingkat 7. Saya ingin tingkat 7 harus lebih baik daripada tingkat di bawah Anda. Saya kira dari saya itu dulu ya. Saya kira cukup sekian dulu. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tutup dulu ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Oh ya,